Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hebrul Lindo. Saya akan melakukan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah informasi retrieval. Oke, ini dia tugas yang sudah saya kerjakan dalam ujian akhir semester mata kuliah informasi retrieval dengan dosen Ibu Ratnamutu Mandikam, Eskom Master Teknik pada hari Rabu jam 1 sampai jam 3 di ruang E310. Dan dalam modul ini saya ditugaskan untuk membahas text classification. Nah, artinya klasifikasi teks dalam bahasa Indonesianya. Nama saya Hebrul Lindo dengan NIM 418-170-149. Yang pertama adalah classification atau klasifikasi. Lebih mudah kalau dokumen dikelompokkan menjadi misalnya dua kelas, yaitu dokumen tentang multi-core computer chips dan dokumen bukan tentang multi-core computer chips. Kelas biasanya merujuk ke topik dokumen. Prosesnya sering disebut sebagai text classification, text categorization, topik classification, dan topik spotting. Ini adalah bagian-bagian untuk mengklasifikasikan teks-teks dalam retrieval seperti penulisan ilmiah dan lain sebagainya. Oke, kita next. Dalam kategori atau classification, given-nya deskripsi dokumen D, X, di mana X adalah kumpulan dokumen, entah himpunan kelas atau himpunan kategori. Tujuannya untuk menentukan kategori dari D, di mana C dalam kurung D adalah fungsi kategorisasi atau classifier. Jadi dari berbagai macam teks kita bisa mengumpulkan apa-apa aja dalam kategori ilmiah yang seharusnya bisa ditulis. Nah, next. Ini adalah dokumen classification-nya, di mana ada text data, ada classes, dan training data. Di situ termasuk planning, multimedia, GUI, dan selanjutnya lah. Metodenya, metode sendiri itu yang pertama ada survive learning. Dari survive learning itu terdiri dari clear snackboard, naive Bayes, support vector machines, dan sebagainya. Jadi kita akan membahasnya satu persatu, dan banyak sistem komersial menggunakan metode campuran. Oke, kita next. Yang pertama ada metode Bayes, naive Bayes atau model. Berbasis teori peluang, utamanya theorem Bayes. Dan rumus dalam metode Bayes kita bisa lihat dalam gambar ini. Dan model sendiri itu termasuk dalam survive learning metode atau multinominal naive Bayes model. Dan rumusnya juga di sini, di mana adanya sedikit peluang yang muncul pada dokumen untuk menjadikan teks-teks yang lebih muncul, intinya seperti itu. Untuk next-nya, ada klasifikasi menggunakan ruang vektor. Jadi di sini setiap dokumen di training atau direpresentasikan sebagai vektor. Setiap titik-titik yang ini itu adalah vektor. Diberi label sesuai kelas-kelasnya. Seperti itulah rumus dalam menggunakan ruang vektor.
Dan ada RICO classification. Ini sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman saya dalam satu kelas sebelumnya, di mana dalam klasifikasi teks ini termasuk ada RICO classification. Inilah titik-titik di antara centroid dari RICO tersebut gitu. Karena banyak teman saya yang sudah menjelaskan, jadi saya cukup menjelaskan melalui gambar yang sudah terlihat di video ini, teman-teman. Dan next ada model Knut Snackboard. Di sini mengklasifikasikan dokumen D ke dalam kelas C, menentukan neck mode N atau KNN sebagai kata terdekat dari D, menghitung banyaknya dokumen I dalam N pada kelas C. Ini juga ini ada rumus dalam menghitung kata atau jumlah dokumen menggunakan metode Knut Snackboard. Ukuran kemiripannya metode KNN ini juga tergantung pada ukuran jarak yang digunakan atau spasi. Paling sederhana adalah jarak Euclidean. Untuk teks yang paling efektif adalah ukuran kemiripan kosin dengan bobot vektor seperti yang tadi, titik-titik yang tadi, ukuran jaraknya tidak terlalu jauh. Skor dokumen di suatu kelas ini terdapat seperti gambar seperti ini, rumusnya. Oke, kita next. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, mulai dari RICO, form vector, metode bias, kesimpulannya adalah beberapa peneliti menunjukkan bahwa kombinasi beberapa classifier yang berbeda dapat meningkatkan akurasinya. Jadi, misal kita menggunakan metode yang satu atau metode yang lain, itu dapat berbeda dan dapat juga mengkombinasi dari hasil-hasil classifier yang tadi metode berbeda itu untuk meningkatkan suatu akurasi dalam kata-kata tersebut untuk menulis ilmiahnya. Dan kombinasi metode klasifikasi adalah simple votingnya. Untuk setiap dokumen teks, kita klasifikasikan ke kelas C jika mayoritas classifier memasukkan dokumen teks ke kelas C. Di mana dynamic classifier selection atau DCS, pendekatan KNN-nya dengan ukuran kesamaan kosin dilakukan iterasi. Adaptive classifier combination atau ACC mengkombinasikan NB dan KKN. Jadi setiap apapun dari metode yang kita pilih tadi, Level Base, KNN, itu memiliki rumus-rumus penghitungan yang berbeda setiap metodenya. Namun, ketika kita mengkombinasikan, kita dapat melakukan hasil yang sangat akurasinya sangat bagus gitu. Jadi setiap apapun yang kita hitung dalam kata-kata menggunakan level base dan KNN ini memang hasilnya berbeda. Namun jika kita menyatukan kembali itu mendapat meningkatkan akurasi yang pas sehingga penulisan ilmiah atau retrieval dalam penulisan kita itu dapat dimengerti dengan mudah oleh pembacanya. Mungkin dalam teks-teks yang saya dapat dalam modul ini, text classification. Jadi saya membahas tentang teks-teks yang ada untuk penulisan retrieval seperti teks metode base, teks ruang vektor, RICO classification, dan juga KNN. Jadi metode-metode ini yang digunakan dalam penulisan ilmiah dalam retrieval. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita selalu sehat dalam situasi wabah corona ini, supaya setiap apapun yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, dan juga intinya tetap menjaga stamina agar prima, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesehatan selalu. Terima kasih.